banyak banget yang baru-baru telat bayar, baru-baru jatuh tempo. Cuman saya ingatkan lagi buat teman-teman semuanya, ingat, ketakutan Anda adalah keuntungan terbesar dari debt collector pinjol. Ya, selama ini Anda selalu ketakutan mungkin didatangi debt collector ke rumah, diproses ke jalur hukum, habis itu dengan nuansa-nuansa lainnya yang juga hampir bersamaan. Kenapa seperti itu? Semakin Anda mengucapkan dan semakin Anda ketakutan dengan ancaman dari debt collector, semakin besarlah peluang dari debt collector untuk menekan Anda habis-habisan, untuk memaksa Anda untuk gali lubang di pinjol lain atau pinjol berikutnya. Ya, karena banyak saya temukan orang-orang yang ketakutan akibat ancaman dari DC, selalu orang itu menggali lubang ke banyak tempat hanya untuk menyelamatkan ancaman atau ancaman yang datang ke diri mereka, sebar data, habis itu konsep-konsep yang lainnya yang selalu dilontarkan oleh debt collector. Ada yang terjebak di pinjol legal sampai puluhan aplikasi, ya. Dan tahu nggak alasannya apa? Cuman satu alasan, ketakutan DC datang di rumah, ya. Debt collectornya selalu mengancam seperti itu, dia akan datang ke rumah, dia akan mencegat Anda di jalan, ya. Itu bahasa mereka. Dan ini juga ada ini salah satu ancaman dari debt collector aku laku, ya. Dia mengatasnamakan aku laku di sini, bahwa dia, sebentar dulu saya carikan dulu ini biar saya bisa munculkan gitu, ya. Oke, mana ya? Oke, ini yang dia bilangin, saya tunggu pembayaran 1 kali 24 jam. Kalau masih tidak dibayarkan, data Anda, KTP, dan foto selfie akan dialihkan ke OJK dan Bank Indonesia untuk proses blacklist. Dan akan ada penagihan langsung ke rumah, maka resiko apapun ke depannya akan ditanggung peminjam. Mendengar hal seperti ini, tak jarang dari orang-orang yang baru telat bayar pinjol, selalu ketakutan dan badannya langsung gemetar. Dan mereka akan menghalalkan segala cara untuk mengatasi ancaman ini walaupun dia belum mampu untuk melunasi hutang pinjol. Ya, banyak yang gali lubang di aplikasi lain, banyak yang minjam lagi di aplikasi lain, banyak yang mencoba, pokoknya aneh-aneh yang dilakukan, ya. Habis itu lagi dari aku laku juga ini, silahkan dicek di internet dampak bagi nasabah gagal bayar aku laku, dan jangan kaget jika ketemu dengan DC lapangan aku laku yang melakukan kunjungan ke tempat kerja dan ke rumah ataupun menunggu di jalan pusat keramaian. Siapkan uang cash saat di jalan, ya. Anda yang ketakutan dengan ancaman seperti ini adalah keuntungan terbesar untuk debt collector. Mereka selalu mempergunakan ancaman-ancaman seperti ini untuk menakut-nakuti Anda, ya. Saya berharap dari teman-teman semuanya tidak ada yang ketakutan ketika mendapatkan ancaman seperti yang saya baca. Karena semakin Anda ketakutan, semakin banyak ancaman itu diberikan kepada orang-orang berikutnya, ya. Contoh, dalam satu aplikasi ada 1000 orang yang terjebak di dalam itu, 1000 orang akan mendapatkan ancaman yang sama, ya. Makanya ketika Anda mendapatkan ancaman seperti itu, cukup jawab silahkan dan segera hari ini saya akan stop membayar di aplikasi Anda. Ingat, kalau Anda mendapatkan ancaman seperti tadi, Anda sampaikan kepada debt collector, karena saya sudah menerima ancaman Anda, saya stop membayar di aplikasi Anda, ya. Bukan semata ketakutan, bukan langsung kecemasan, bukan langsung mencari di aplikasi lain. Pedoman ini dari teman-teman semuanya, karena saya banyak banget mendapatkan email seperti itu. Saya ditekan, bang, saya takut, bang, data saya disebar, bang, saya takut mereka datang ke rumah, bang, sehingga saya gali lubang dan tutup lubang, sehingga saat ini saya banyak terjebak di aplikasi, bang, saya bingung untuk melunasinya. Ya jelas dong Anda bingung, ya. Dia cuma terjebak di satu aplikasi aja, gara-gara ancaman yang seperti tadi. Dia terlalu takut berlebihan sehingga dia menggali di beberapa pinjol lainnya. Kebayang gak itu? Yang awalnya cuma satu. Kalau satu pinjol itu mungkin nominalnya 3 juta. Sekarang Anda gali di 10 pinjol, ya. Berapa nominalnya? Hanya untuk mengatasi ketakutan yang di awal tadi, mengatasi DC supaya tidak datang ke rumah. Padahal ketakutan Anda adalah keuntungan terbesar dari debt collector. Semakin Anda ketakutan, debt collector semakin gigih melakukan penekanan terhadap Anda, tidak menutupi kemungkinan Anda akan terjebak kembali ke pinjol berikutnya. Makanya kondisikan diri Anda.
Ya. Ini banyak banget dari teman-teman yang sulit banget untuk mengkondisikan dirinya, padahal hal yang harus kita lakukan ketika kita berada di posisi tingkat kepanikan yang cukup tinggi adalah ketenangan. Ya. Kalau Anda tidak sanggup melihat teroran dan tekanan DC, seperti contoh dari aku lakukan tadi, dia akan mencegat Anda di jalan, sediakan uang cash ketika di jalan, berarti mereka sudah melontarkan suatu ancaman yang membuat tidak adanya ketenangan dari si debetur. Ya, hal seperti itu nggak perlu Anda tanggapi. Ya, tong kosong itu memang nyaring bunyinya. Jadi Anda bukan harus ketakutan, enggak. Sampaikan kepada mereka kalau misalnya Anda takut. Ya sudah, saya stop bayar. Saya tunggu kapan kita bisa bertemu. Itu aja. Itu aja yang Anda jelasin. Sisanya udah blokir. Kalau misalnya mereka melakukan terus-menerus teroran terhadap Anda, cabut kartu, hapus WA, ganti dengan nomor baru. Apa susahnya? Ya. Denda dan bunga, Bang. Denda dan bunga bisa kita negosiasi. Ya. Mereka nggak mau, Bang, kita sudah nego pokok. Biarkan hari ini mereka tidak mau, suatu saat mereka pasti mau. Ya. Nggak harus juga hari itu Anda nego, hari itu juga mereka setuju, nggak harus. Ya. Karena Anda telat, skor kredit Anda sudah bermasalah itu. Jadi kalau Anda beranggapan dengan Anda menyelesaikan pokok hutang dengan denda, terus skor kredit Anda akan baik, salah. Ya, salah besar. Makanya untuk denda dan bunga tidak perlu Anda pikirkan. Yang kita pikirkan adalah pokoknya kita negosiasi. Kalau itu pun kita mampu. Yang jadi masalah saat ini ketidakmampuan Anda, itu yang jadi masalah. Ya, bukan soal nego pokok diterima atau tidaknya. Yang jadi masalah besar itu Anda mampu atau tidak. Ini loh yang jadi masalah, ini yang jadi PR-nya sebenarnya. Ya. Bagaimana kalau misalnya pinjol semuanya menyetujui negosiasi pokok Anda sementara duit Anda nggak ada? Kan sama aja. Makanya kita ketakutan ini harus dikenali dulu. Tingkat ketakutan kita apa? Ya. Kalau saya menganalisa hari ini, yang Anda takutkan cuma uang Anda tidak ada, itu aja PR-nya. Ya. Itu aja permasalahannya, nggak ada yang lain. Debt collector menagih kepada Anda tujuannya juga menjemput tagihan. Saat ini permasalahan Anda adalah uang tidak ada. Ya, ini tolong dikondisikan dari teman-teman semuanya. Yang galbay di pinjol legal, tolong jangan ketakutan. Karena ketakutan Anda keuntungan terbesar bagi debt collector untuk mengarahkan Anda ke gali lubang tutup lubang. Ya, habis itu saya ingatkan juga buat teman-teman semuanya, masih banyak tentang pinjol-pinjol legal yang mau email atau mau SMS Anda atau mau WA Anda dengan pola double penagihan dan double pengiriman. Itu jangan percaya. Ya, karena itu adalah modus penipuan terbaru. Ya, walaupun itu adalah versi lama, karena itu sudah lama itu double penagihan dan double pengiriman. Tolong jangan sampai ada yang tertipu lagi. Ya. Dan saya berharap buat teman-teman semuanya tidak ada lagi yang ketakutan dengan ancaman debt collector, karena itu adalah keuntungan besar bagi debt collector. Dan jangan kita membiasakan memupuk suatu ancaman itu supaya kekal abadi selalu dipakai oleh debt collector untuk kedepannya. Ya. Dan mungkin dari saya cuma itu aja. Teman-teman semuanya tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Resiko gagal bayar pinjol adalah BI checking. Ya, dan itu pun tidak semua pinjol mempunyai akses ke situ. Ya, nanti Anda yang mau bergabung dengan grup saya juga boleh klik tombol bergabung di bawah video ini. Nanti saya tungguin dalam grup WA, linknya sudah ada.